Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Falevi Wayudi dengan NIM 230507609. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, baik, pada video kali ini saya akan membahas yaitu sebuah materi tentang teori hermeneutika dalam kritik sastra. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu hermeneutika. Jadi kita akan menjelaskan definisi dari hermeneutika itu apa. Baik. Jadi, hermeneutika itu adalah sebuah cabang filsafat yang berfokus pada teori dan metodologi interpretasi, terutama dalam konteks teks-teks sastra, agama, hukum, dan sejarah. Istilah ini berasal dari kata Yunani, yaitu hermenein, yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan. Pada dasarnya, hermeneutika itu bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks, dengan mempertimbangkan konteks historis, budaya, dan bahasa di mana teks tersebut ditulis. Dalam studi agama, misalnya, hermeneutika itu sering digunakan untuk menafsirkan kitab suci. Ya, mungkin kita menafsirkan itu sebuah ayat, misal. Jadi kita tahu menerjemahkannya dari ayat-ayat tersebut. Biasanya dalam ayat tersebut itu memiliki pesan-pesan yang kita tidak tahu, ya, tersembunyi. Nah, memahami pesan-pesan yang tersembunyi atau mencari relevansi dalam konteks zaman modern. Hermeneutika juga berkembang menjadi teori yang lebih luas tentang pemahaman manusia yang tidak hanya terbatas pada teks, tetapi juga pada pengalaman dan komunikasi antar manusia secara umum. Hermeneutika sendiri itu memiliki dua prinsip. Yang pertama adalah kontekstualisasi, ialah upaya memahami teks sastra dengan memperhatikan konteks sejarah, budaya, sosial, dan melingkupinya, sosial yang melingkupinya. Ini berarti penafsir tidak hanya melihat teks sebagai entitas terisolasi, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pembentukannya. Dalam kritik sastra, kontekstualisasi ini membantu memahami bagaimana karya sastra mencerminkan, merespon, atau menantang kondisi sosial, politik, dan budaya pada masa pembuatannya. Yang kedua itu adalah intertekstualita, ialah konsep bahwa sebuah teks tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan teks-teks lain. Dalam kritik sastra, intertekstualitas mendorong penafsiran yang memperhatikan hubungan antara teks sastra dengan teks lain, baik itu karya sastra sebelumnya seperti mitos, referensi budaya, atau bahkan karya-karya kontemporer. Prinsip ini menunjukkan bagaimana makna dalam sebuah karya dapat diperkarya atau dimodifikasi oleh hubungannya dengan teks-teks lain. Baik, selanjutnya yaitu ada hubungan hermeneutika ini. Yang pertama itu adalah hermeneutika membantu kritik sastra untuk menggali makna yang terkandung dalam teks sastra, baik itu tersurat maupun tersirat. Hermeneutika ini mengajarkan bahwa teks tidak hanya memiliki satu makna tetap, melainkan dapat ditafsirkan dengan berbagai cara tergantung pada konteks, latar belakang pembaca, dan zamannya. Yang kedua yaitu adalah hermeneutika juga menekankan pentingnya memahami konteks historis dan budaya di mana sebuah teks ditulis. Ya, dalam kritik sastra, hal ini sangat penting karena karya sastra seringkali mencerminkan kondisi sosial, budaya, dan sejarah tertentu. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika, kritikus sastra dapat menafsirkan teks sastra dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini. Selanjutnya yaitu adalah pengembangan teorinya. Jadi pengembangannya
di masa depan, hermeneutika mungkin akan semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Dengan munculnya big data dan analisis digital, pendekatan hermeneutik bisa diperkaya dengan analisis kuantitatif terhadap teks. Misalnya penggunaan software untuk menganalisis pola-pola intertekstualitas dalam sejumlah besar teks sastra, atau untuk memetakan bagaimana makna sebuah teks berubah seiring waktu di berbagai konteks budaya. Selanjutnya yaitu adalah hermeneutika juga dapat terus dikembangkan dalam konteks kritik sastra postkolonial dan feminisme, dengan fokus pada bagaimana teks sastra mencerminkan dan mengatasi isu-isu kekuasaan, identitas, dan representasi. Ini akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana narasi dominan dibentuk dan ditantang dalam karya sastra, dan bagaimana berbagai kelompok sosial menegosiasikan identitas mereka melalui teks. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita dapat yaitu adalah hermeneutika ini dalam kritik sastra itu berfungsi sebagai landasan teoritis yang penting untuk memahami dan menafsirkan teks sastra. Dengan pendekatan hermeneutika, kritikus sastra dapat menggali makna yang lebih dalam dari sebuah karya sastra dengan memperhatikan konteks historis, budaya, dan perspektif pembaca. Hermeneutika juga mendorong kesadaran bahwa interpretasi teks bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga tidak ada satu makna tunggal yang mutlak. Ini membantu memperkaya analisis sastra dan memungkinkan berbagai pandangan dan penafsiran yang beragam terhadap suatu karya. Baik, itu dia materi yang saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.